di lorong-lorong sempit dan gelap yang melintasi jantung kota San Salvador. Bisikan ketakutan mengalir perlahan, merayap di sepanjang dinding yang retak dan jalanan yang basah oleh bayangan malam. Seperti kabut yang datang tanpa diundang, rasa takut menyusup ke setiap sudut, mengisi ruang-ruang kosong dengan desas-desus tentang bahaya yang tak kasat mata. Suasana mencekam menjadi teman setia bagi siapapun yang melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan itu. Di dinding-dinding yang dipenuhi oleh coretan-coretan liar, grafiti tak sekadar menjadi hiasan, melainkan pesan yang penuh ancaman. Tergambar lambang tengkorak dengan 12 mata pisau yang menyeringai tajam, bukan hanya sekadar simbol, melainkan tanda kutukan. Ini adalah pertanda yang jelas, sebuah deklarasi bahwa wilayah tersebut telah ditandai oleh kekuasaan MS-13. Sebuah geng yang namanya saja cukup untuk menimbulkan ketegangan dan membekukan darah di nadi siapapun yang mendengarnya. Mereka bukan hanya sekelompok kriminal biasa. Mereka adalah sosok-sosok bayangan yang berjalan di antara terang dan gelap, menembus batas-batas kehidupan dan kematian. Kekerasan bukan sekadar alat bagi mereka, melainkan bahasa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Setiap luka, setiap korban, adalah bagian dari narasi yang mereka ukir di jalanan. Dan kematian, itu adalah tanda tangan yang mereka tinggalkan di setiap sudut, sebagai peringatan dan penegasan bahwa mereka ada di sana, mengawasi, dan siap mencabut nyawa kapan saja. Tahun 80-an adalah masa kelam bagi El Salvador. Negara itu dilanda konflik brutal yang memisahkan keluarga, merenggut nyawa, dan menghancurkan harapan. Di tengah kekacauan itu, sekelompok anak muda tercerabut dari tanah kelahiran mereka. Mereka melarikan diri, bukan hanya dari peluru dan ledakan, tetapi juga dari kenangan pahit yang membekas di benak mereka. Pelarian itu membawa mereka jauh ke utara, ke jalan-jalan keras Los Angeles, di mana bahaya tak kalah nyata menunggu di setiap sudut. Di kota asing itu, mereka bukan siapa-siapa. Mereka adalah bayangan yang berjalan di antara kehidupan dan kematian, dihantui oleh dendam, kemarahan, dan ketakutan yang membara. Keterasingan, diskriminasi, dan kekerasan jalanan menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Di tengah keganasan itu, mereka menemukan satu-satunya cara untuk bertahan, bersatu. Dari rasa sakit dan kehilangan, mereka membentuk identitas baru. Nama itu lahir dari inspirasi yang kelam dan simbolis, Mara Salvatrucha. Diambil dari semut prajurit yang dikenal tak kenal takut, brutal, dan setia pada koloninya hingga ajal menjemput. Dengan nama itu, mereka bersumpah setia. Sumpah yang diikat bukan hanya oleh kata-kata, melainkan oleh darah dan besi. Di balik ritual inisiasi yang mematikan, setiap anggota baru harus membuktikan kesetiaan mereka. Rasa sakit dan penderitaan menjadi ujian pertama. Setiap pukulan, setiap luka, adalah bagian dari perjanjian yang tak tertulis. Mereka yang bertahan, yang menanggung derita tanpa menyerah, diterima ke dalam keluarga baru. Keluarga yang tak mengenal ampun bagi pengkhianat. Tato-tato menjadi tanda pengesahan. Jarum-jarum yang menembus kulit bukan sekadar menciptakan gambar, tetapi menorehkan sumpah ke dalam daging. Simbol-simbol yang diukir di tubuh mereka bukan hanya menunjukkan identitas, tetapi juga sebuah peringatan bahwa mereka telah melewati ujian maut dan kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Sebuah kesetiaan yang tak luntur, bahkan ketika maut menjemput. Bagi mereka, kekerasan bukan hanya cara bertahan hidup, tetapi juga bahasa untuk dihormati dan ditakuti. Dan di setiap tatapan dingin serta tato yang menakutkan, tersembunyi kisah tentang pengorbanan, penderitaan, dan tekad untuk tidak pernah lagi menjadi korban. Mara Salvatrucha, atau yang lebih dikenal sebagai MS-13, bukan sekadar geng biasa. Mereka adalah pasukan dari kegelapan, seolah-olah dilahirkan dari neraka itu sendiri, haus akan darah dan kekuasaan. Di setiap penjuru Amerika Tengah hingga Amerika Utara, nama mereka bergema sebagai simbol teror dan kehancuran. Mereka bukan hanya hadir untuk membunuh, tetapi untuk menciptakan ketakutan yang abadi. Sebuah rasa takut yang menembus batas waktu dan ruang,
meninggalkan jejak luka yang tak terhapuskan. Kekejaman mereka bukan isapan jempol. Kepala yang dipenggal, tubuh yang dibakar hingga hangus, dan mutilasi yang dilakukan tanpa belas kasihan, semua itu bukan sekadar aksi kekerasan, melainkan pesan yang mereka tinggalkan. Setiap korban adalah simbol dari peringatan bahwa melanggar aturan mereka sama saja dengan mengundang kematian. Ketakutan bukan hanya dampak dari kekerasan itu, melainkan sebuah senjata yang mereka gunakan dengan kejam dan terencana. Mereka bergerak di bawah bayang-bayang malam, menyelinap seperti hantu di lorong-lorong gelap, di ganggang sempit yang hanya diterangi oleh lampu jalan yang remang. Setiap langkah mereka terencana, setiap tatapan mereka tajam, mencari mangsa yang berani melanggar kode, atau sekadar ingin menunjukkan kekuasaan. Mereka adalah predator yang haus akan ketakutan dan darah, dan malam hari adalah waktu berburu mereka. Tidak ada batasan bagi kekejaman mereka. Mereka tak peduli siapa yang menjadi korban. Wanita, anak-anak, orang tua, siapapun yang dianggap musuh atau ancaman, akan dihabisi tanpa ampun. Mereka bukan hanya mengambil nyawa, tetapi juga menghancurkan harapan, meninggalkan bekas luka yang membekas di tubuh dan jiwa para korban yang selamat. Bagi MS-13, belas kasih adalah kelemahan, dan kelemahan adalah sesuatu yang harus dihancurkan. Di balik kekejaman itu, tersembunyi filosofi yang gelap. Bagi mereka, kekerasan adalah kekuatan, dan ketakutan adalah kekuasaan. Mereka tidak hanya bertarung dengan senjata, tetapi dengan rasa takut yang mereka tanamkan di benak setiap orang yang mengenal nama mereka. Karena bagi MS-13, ketakutan adalah warisan yang abadi, warisan yang terus hidup dalam bisikan dan bayangan, bahkan ketika darah telah lama mengering di tanah. Di dunia kelam MS-13, tidak ada tempat bagi kelemahan. Setiap gerakan, setiap keputusan harus diambil dengan keberanian dan ketegasan. Di lingkungan ini, kesalahan bukan hanya dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai dosa yang harus ditebus dengan darah. Pengkhianatan adalah kejahatan terbesar, bukan hanya terhadap geng, tetapi terhadap seluruh tatanan yang mereka junjung. Dan hukuman untuk itu lebih dari sekadar kematian. Seorang pengkhianat tidak hanya dihabisi, tetapi juga dihapus dari sejarah. Keluarga mereka, orang-orang yang tak bersalah sekalipun, menjadi sasaran balas dendam yang kejam. Anak, istri, orang tua, tidak ada yang luput. Mereka semua dihilangkan, seolah-olah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun jejak yang tersisa, seolah-olah mereka tidak pernah ada di dunia ini. Hukum yang berlaku dalam geng ini tidak tertulis, namun lebih kuat dari aturan manapun. Satu-satunya yang dituntut adalah loyalitas mutlak, tanpa pertanyaan, tanpa ragu. Bahkan kesalahan kecil, sebuah bisikan yang salah, sebuah tatapan yang mencurigakan, atau keengganan untuk menjalankan perintah, bisa menjadi alasan untuk eksekusi. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Tidak ada pengampunan. Di dunia MS-13, kesetiaan adalah hidup dan pengkhianatan adalah kematian. Sistem teror yang mereka ciptakan sangat kokoh dan nyaris mustahil untuk dihancurkan. Kekuatan mereka tidak hanya bersinar di jalanan, tetapi juga menjalar hingga ke balik jeruji penjara. Bahkan dalam keterbatasan sel yang sempit, para pemimpin MS-13 tetap memegang kendali. Mereka mengirimkan perintah melalui pesan-pesan rahasia, melalui isyarat yang tak terucapkan. Dari balik besi mereka masih memerintahkan pembunuhan, mengatur perdagangan narkoba, dan mengendalikan penyelundupan manusia. Kekuasaan mereka tidak mengenal batas. Penjara bukan penghalang, melainkan markas lain dari mana mereka terus menjalankan kerajaan kegelapan. Dengan cara inilah, MS-13 menegaskan bahwa mereka bukan hanya geng biasa, melainkan entitas yang mencengkeram erat dunia bawah tanah, dengan hukum mereka sendiri yang ditulis dengan darah dan dipertahankan dengan ketakutan. Kota-kota yang berada di bawah bayang-bayang MS-13 hidup dalam keheningan yang penuh ketakutan. Setiap lorong, setiap jalan, seolah dibungkam oleh ancaman yang tak terlihat, namun selalu terasa. Penduduknya belajar untuk diam, menundukkan kepala,
dan berjalan cepat. Mereka tahu, sekali saja nama MS-13 terucap di tempat yang salah, di telinga yang salah, maka nyawa mereka bisa menjadi taruhan. Dalam dunia yang dibangun oleh kekerasan dan teror, kata-kata bisa menjadi peluru, dan bisu adalah bentuk perlindungan terakhir. Bahkan aparat penegak hukum pun seringkali tak berdaya. Bayang-bayang MS-13 telah merasuki institusi, menyusup ke dalam sistem yang seharusnya melindungi rakyat. Ada yang takut, ada yang tergoda oleh suap, dan ada pula yang memilih untuk menutup mata. Ketika hukum tak mampu menembus kekuasaan geng, ketidakadilan tumbuh subur. Polisi yang berani menentang, tahu betul risiko yang menanti, tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga mereka. Dalam dunia di mana garis antara penegak hukum dan pelaku kejahatan semakin kabur, ketakutan menjadi penguasa sejati. Di balik setiap kasus pembunuhan brutal, jejak MS-13 selalu tertinggal. Mereka tidak hanya membunuh, tetapi meninggalkan pesan. Simbol-simbol di dinding yang dilukis dengan grafiti menyeramkan, tanda-tanda peringatan yang jelas bagi siapapun yang melihatnya. Tato di tubuh korban menjadi bukti bisu bahwa mereka telah melanggar aturan yang tak terucapkan, dan pesan kematian yang dikirim, entah berupa simbol, kata, atau bahkan tubuh yang dibiarkan di tengah jalan, menjadi isyarat yang tak bisa disalahartikan. Setiap tindakan mereka adalah pesan. Setiap darah yang tertumpah adalah peringatan. Bagi MS-13, kekerasan bukan hanya alat untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga bahasa untuk mengukir ketakutan di setiap sudut kota. Mereka menandai wilayah mereka bukan dengan batas yang terlihat, tetapi dengan jejak darah dan bisikan horor yang menyebar dari mulut ke mulut. Dalam dunia mereka tidak ada yang benar-benar aman. Tidak di rumah, tidak di jalan, bahkan tidak di dalam mimpi. Ketakutan adalah senjata utama, dan mereka menggunakannya dengan kejam dan terencana, memastikan bahwa di setiap sudut kota, nama MS-13 akan selalu diingat sebagai bayangan yang mengintai dalam kegelapan, menunggu untuk menerkam siapapun yang berani menantang mereka. MS-13 bukan sekadar kumpulan kriminal. Mereka adalah warisan gelap, sebuah dosa yang menancap dalam di jantung masyarakat dan tak bisa dihapuskan. Mereka bukan hanya hidup dari darah dan kekerasan, tapi juga dari legenda yang terus berkembang, dari cerita-cerita yang disampaikan dalam bisikan takut di lorong-lorong gelap. Setiap anggota bukan hanya bagian dari geng, melainkan pewaris dari tradisi berdarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap luka, setiap tato, setiap darah yang tertumpah, bukan hanya simbol kekuasaan, melainkan bagian dari warisan yang harus dijaga. Bergabung dengan MS-13 bukan sekadar pilihan hidup, melainkan sebuah sumpah setia, sebuah ikatan yang tak bisa dipatahkan. Ikatan yang bukan hanya mengikat tubuh, tapi juga jiwa. Dan sekali terikat, tidak ada jalan kembali. Bagi siapapun yang mencoba melangkah keluar dari bayang-bayang geng, hanya ada satu jalan keluar, kematian. Mereka yang berpaling dianggap sebagai pengkhianat, dan dalam dunia MS-13, pengkhianatan adalah dosa terbesar. Tidak ada pengampunan, tidak ada belas kasih. Mereka yang mencoba melarikan diri akan diburu, tidak hanya untuk dihabisi, tetapi untuk dijadikan contoh bagi yang lain. Sebuah pesan yang menegaskan bahwa kesetiaan adalah satu-satunya jalan untuk tetap hidup. Dalam dunia yang dibangun di atas darah dan kekerasan, dosa MS-13 bukan sesuatu yang bisa ditebus. Ia adalah kutukan yang terus melekat, membekas dalam setiap generasi, menandai setiap wilayah yang mereka kuasai, dan menanamkan ketakutan di setiap hati yang mengenal nama mereka. Banyak operasi besar telah diluncurkan. Banyak upaya telah dilakukan untuk mematahkan kekuatan MS-13. Namun bayangan mereka tetap hidup, bersembunyi di balik setiap sudut gelap jalanan, di setiap lorong yang sunyi. Mereka mungkin terpukul, mungkin terdesak, tapi tidak pernah benar-benar hilang. MS-13 adalah hantu dari masa lalu yang terus menghantui masa depan. Mereka bergerak diam-diam, menunggu dalam bayangan, menunggu saat yang tepat untuk kembali menebar teror. Setiap usaha untuk membasmi mereka seperti memotong cabang dari pohon yang akarnya tetap kokoh. Mereka mungkin tersembunyi, tapi mereka tidak pernah benar-benar pergi. Karena MS-13 bukan sekadar geng. Mereka adalah kutukan yang hidup, sebuah warisan dosa yang menolak untuk mati.
Dan selama bayangan mereka masih tertinggal di dinding kota, selama ketakutan masih berbisik di telinga-telinga yang waspada, selama darah masih tertumpah di jalanan yang sepi, nama mereka akan tetap hidup sebagai bayangan yang tak pernah hilang, menunggu untuk kembali muncul dari kegelapan.